Gubernur Jakarta Pramono meninjau kondisi terkini pasca banjir di Jakarta menggunakan helikopter. Peninjauan dari udara dilakukan selama sekitar 1 jam mengelilingi kawasan terdampak banjir. Peninjauan dilakukan menggunakan helikopter Agusta Westland milik Polri. Pramono didampingi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Marulitua Sijabat, Kakorpol Airut Bahar Kampolri, Irjen Pol Muhammad Yasin, dan Kabak Penum Div Humas Polri Kombes Pol RD Caniago. Pantauan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, namun juga di Bekasi, Jawa Barat. Banjir di seluruh wilayah Jakarta telah surut, namun Pramono mengimbau masyarakat mewaspadai potensi curah hujan tinggi antara 11 hingga 20 Maret mendatang. Banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kemudian tadi yang ada beberapa hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pangadekan, Cawang dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas ataupun curah hujannya tinggi dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung yang menggenangi wilayah Kebonpala, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur hari ini juga sudah surut. Tinggi muka air Sungai Ciliwung terpantau kembali normal sekitar 1,5 meter di bawah mulut tanggul. Saat ini warga Kebonpala dan sekitarnya sedang bersih-bersih rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa banjir kemarin. Selanjutnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada calon penghuni Kampung Susun Bayam. Pramono tampak didampingi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Penyelesaian masalah hunian bagi warga Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium menjadi program 100 hari kerja Pramono Rano selama menjadi pemimpin Jakarta. Kampung Susun Bayam merupakan hunian baru yang disiapkan Pemprov DKI melalui Jakpro bagi warga terdampak penggusuran proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Kalau ditanya siapa yang orang paling bahagia dengan penyelesaian ini, salah satunya adalah saya. Saya tadi juga heran Bang Dul. Ketika sebelum masuk mobil, diskusi sama Bang Dul, suara saya itu normal. Begitu masuk mobil, suara saya kayak kampanye lagi. Saya terus terang saya heran, sampai di sini loh, kok suara saya kayak dulu kampanye lagi, serak-serak basah. Tapi bukan itu, yang paling penting dan paling utama adalah saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini salah satu yang saya janjikan saya bisa penuhi. Padahal waktu itu saya janjinya adalah hari pertama atau kedua setelah dilantik saya akan ke Kampung Bayam. Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menangani dampak banjir yang melanda kawasan Jabodetabek di awal Maret 2025 ini. Sejumlah langkah strategis telah disusun untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan pasca bencana.
Dalam rapat koordinasi penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana. Dalam upaya penanganan darurat di lapangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan mengkoordinasi seluruh pihak terkait, termasuk TNI Polri, relawan organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan. Yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat yang terdampak. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak, menyiapkan pengungsian, itu yang paling mendesak harus dilakukan saat ini. Tentu saja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, terutama makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih ekstra lagi. Juga pelayanan kesehatan, baik warga yang berada di pengungsian maupun di rumah penduduk. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan. BNPB melakukan modifikasi cuaca dengan menebar garam sebanyak 6 top di langit Jawa Barat. Hasilnya sepanjang Rabu kemarin wilayah Jabodetabek tidak hujan. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait menerbangkan pesawat Cessna Caravan dengan membawa 4 ton natrium klorida atau NaCl serta 2 ton kalsium oksida. Modifikasi cuaca dilakukan di 6 sorti. Sorti 1 dilakukan di wilayah perairan utara Jawa Barat, sorti 2 di wilayah utara Bekasi, sorti 3 di wilayah Bekasi, sorti 4 di wilayah Bekasi dan Karawang, sorti 5 di wilayah pesisir Karawang sampai Pamanukan, dan sorti 6 di wilayah Jatiluhur serta area Bandung. Semaian garam ini dilakukan untuk percepatan penanganan darurat banjir di Jabodetabek yang dilakukan sejak Selasa. Rencananya operasi modifikasi cuaca akan dilakukan hingga 8 Maret untuk mengurangi curah hujan dan meminimalkan risiko banjir. Berdasarkan analisis perakiraan cuaca, potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek akan terjadi hingga 11 Maret.